Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita telah sama-sama membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita memiliki hubungan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan kelak di akhirat dengan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salat subuh 2 rakaat. Dengan dikomandangkannya azan berarti masuklah waktu melaksanakan salat subuh. Artinya masuk waktu. Yang disunahkan sebelum kita sholat subuh adalah rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Ya. So, perhatikan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya dia telah mengambil dunia serta isi, bahkan lebih baik. Masalahnya sekarang kita tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang kita lakukan? Di lingkungan kita atau kita bertangga dengan masjid, suara azan tidak terdengar, mati lampu. Terjadilah akhirnya kita tidak sempat memiliki untuk sholat 2 rakaat. Bangun, bersuci, rapi-rapi, yang dapatin adalah imam ataupun muadzin sudah paham. Sehingga sholat sunnah 2 rakaat 5 menit sebelum sholat subuh tidak terlaksana. La budda min adai rakaat sunnah qabla al-farad. Bahwasanya harus yang kita lakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh terlewatkan. Fahal nu'addi shalah inda sama'inal masajidil ukhra. Atau di masjid kita belum terdengar azan. Yang kedengaran adalah dari masjid lain. Kan begitu kan? Kita sholat asar, masjid kita atau musola kita belum terdengar azan. Kadang-kadang muadzinnya belum datang. Ya, muadzinnya itu adalah mutabari, artinya dia nggak dibayar, ikhlas. Kalau dia terlambat ya wajar-wajar saja. Lain kalau di masjid raya, ya masjid jami, apalagi masjid Istiqlal atau Masjidil Haram, wah nggak mungkin terlewat ya. Semuanya udah rapi. Nah, ini ada yang mau muadzin atau jadi marbot, mendaftar sebulannya 4 juta. Muslim mau? Manggut. Terutama salah apa? Terutama itu adalah
Adzan subuhnya yang dikejar. Ya. Adzan subuh. 3 juta sebulan. Mau? Erik Morik. Hah? Mau? Bingung dia. Gak boleh mau bos. Hah? Gak boleh mau bos. Mau Bang? Di sana musola itu di Gober Rosapi. Oh, kenapa sih? Hah? Tuh kan? Itu mah kenapa? Ada tempat ada uang pisang. Iya. Udah ramai sekarang mah. Masjid lain misalnya udah terdengar, tapi masjid yang setelah kita, tetangga kita belum terdengar ada. Ya. Jadi kedengaran adzan itu jelas dari masjid lain. Setelah subuh masjid kita belum terdengar adzan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bahwasanya na'am alaikum antusalliya rak'atal fajr inda samaikumul adzan. Jadi kita sholat 2 rakaat itu gak mesti harus mendengar adzan dari masjid kita. Kalau dari masjid lain walaupun senyap-senyap, udah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya di rumah lebih bagus. Atau nunggu masjid kita ya nggak apa-apa. Intinya mah terlaksana. Kayak kita bulan puasa ya nggak? Di masjid mah belum adzan, kedengeran di masjid lain. Kemudian langsung baru minum baik. Oh udah kedengeran lo adzan tuh. Ya, lah sholat juga begitu. Kenapa? Berarti waktu udah pas, udah masuk. Adapun kekompakan ya gak bisa jadi ukuran. Sholat 2 rakaat atau sholat duhur. Masjid lain udah pada adzan kita belum, ya udah di rumah misalnya kita mau sholat sunnah, ya udah sholat sunnah karena emang yang dilihat masuk waktunya bukan dan suara adzannya gitu. Dari masjid mana saja yang kedengeran, dari musola mana aja yang kedengeran, ya bahwa situ menunjukkan bahwa waktu telah masuk. Di anna syarat sunatul fajar duhulul waktu. Syaratnya sunnah fajar itu masuk waktu. Bukan dengan panggilan adzan. Kok belum ada yang adzan, waktu udah masuk. Ya udah soalnya 2 rakaat. Gitu. Ya. Buka puasa juga sama. Emang ketentuannya kita ada di maghrib jam 6:05 ya udah. Walaupun belum ada yang adzan. Wah ragu dia entar dulu nunggu biar di televisi adzan duluan. Enggak jadi membatalkan puasa. Fa in khafa fawatu jamaah jazalahu ayu akhir ila ba'da shalah. Cuma masalahnya begini, kalau kita sholat 2 rakaat fajar di masjid, emang datangnya udah di akhir-akhir jamaah yang lain. Ya, kalau kita sholat atau sholat di rumah 2 rakaat takut ketinggalan jamaah. Ya udah jalan ke masjid. Dia boleh mengakhirkan 2 rakaat fajar itu boleh dia mengakhirkan. Indah Syafi'iyah menurut Imam Syafi'i itu boleh. Wa indah Sadatil Malikiyah sama menurut Imam Malik juga boleh ila waktu hilin nafilah. Sampai datangnya waktu bolehnya kita melakukan sholat sunnah. Habis pada subuh boleh nggak sholat sunnah? Nggak boleh, itu namanya waktu hurmah, nggak bisa kita melaksanakan sholat sunnah. Nah jadi mengakhirkan 2 rakaat fajar kita sampai
waktu menerima kita sholat kapan? Matahari terbit. Ya, matahari terbit satu tombak, nah baru kita sholat sunnah fajar. Artinya mengkodok sholat sunnah fajar kita. 2 rakaat lebih baik daripada dunia serta isi. Nah kalau kita nggak laksanakan, nah ini jangankan 2 rakaat fajar, subuhnya ketinggalan kalau Ustaz, ya bareng-bareng. Subuhnya dikodok, fajarnya juga kodok dua-duanya. Emangnya fardu doang yang dikodok, yang sunnah juga dikodok. Begitu buat apa artinya? Buat ancaman buat diri kita, apa namanya, paksaan buat diri kita. Jangan sampai kita menelantarkan yang sunnah. Ngerti nggak Bang Muslim? Hah? Kita nggak paham lagi. Jadi 2 rakaat sebelum fajar pun harus dikodok, harus dibayar. Sampai datang waktunya boleh kita sholat sunnah. Ya terus habis duhur kek, mau menjelang asar kek, boleh, atau habis maghrib nggak apa-apa, habis isya boleh semuanya. Oh tadi belum kodok rakaat fajar, ingatnya habis maghrib, bayar 2 rakaat fajar. Begitu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wahwa ba'datul isyamas, ya, itu artinya setelah matahari terbit, warti pauha qadra rumuh, dengan terangkatnya matahari itu sekiranya 1 tombak. Lakin sadatil ahnaf, beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Yarau anna 'alal musalli ayati biha idza amina ayudrika rak'atan mal imam. Kalau Imam Abu Hanifah, dia tetap harus melaksanakan 2 rakaat itu, dengan catatan dia memiliki keamanan seandainya subuh dapat 1 rakaat berjamaah. Oke lah, saya sholat nih 2 rakaat fajar, ya nggak? Tapi saya nggak bisa ketinggalan subuh jamaah paling ketinggalan 1 rakaat. Ya. Rakaat kedua saya bisa dan dia tetap nih, Imam Abu Hanifah ini tetap harus melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Ayat dikarok atal imam, kalau dia sekiranya mengira bisa mendapatkan 1 rakaat subuh berjamaah, lakukan sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum qomat. Ya. Kenapa? Karena fa'in khasya fawatul jamaah dahola mal imam tsumma yakbiha. Artinya kalau emang dia khawatir sama sekali gak bakalan dapat sholat subuh 2 rakaat nih, ya, gak bakalan dapat 1 rakaat pun, udah dahola mal imam, dia ikut sholat subuh udah berjamaah, gak usah melaksanakan 2 rakaat fajar. Tsumma yakbiha, kemudian dia mengkodoknya ba'datul isyamas, setelah terbitnya matahari kal malikiyah, ya, seperti apa yang dikatakan Imam Malik, mazhab Imam Malik. Li'anna qaribatu minal wajib indahum. Kenapa halnya demikian? Imam Abu Hanifah mengatakan kerjakan walaupun seandainya sholat subuh dapat jamaahnya 1 rakaat, yaitu rakaat terakhir, kerjakan. Karena menurut Imam Abu Hanifah 2 rakaat fajar itu wajib. 2 rakaat menurut Imam Abu Hanifah itu wajib. Di anak qaribatun minal wajib, mendekati kepada hal yang wajib. Begitu ya. Perlu kita ketahui bahwasanya menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh itu mendekati kepada yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjaga salat subuh di waktunya, ya, dan juga bisa melaksanakan 2 rakaat istiqamah sebelum salat subuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. warzuqna al-amal bima alimna. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.